Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, Ibu mengajak kalian agar segar, semangat dalam melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Siapa yang pagi-pagi tadi belum olahraga? Agar badan kita selalu fit, sehat, mari kita berolahraga, terutama olahraga untuk selalu kita fokus ya, untuk belajar berkonsentrasi. Ya, kalian ikuti apa yang ada di slide ini. Nah, ini senam otak untuk latihan fokus. Yang pertama adalah teks beda warna. Kalian sebutkan warnanya, jangan menyebutkan apa yang tertulis. Sebagai contoh, tulisannya kuning, tapi warnanya hijau. Maka yang kalian sebut adalah hijau. Tulisannya merah, tulisannya biru, tapi warnanya merah. Maka kalian sebutkan merah. Contoh, Ibu ulangi, hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam, merah, ungu, hijau, hitam, merah, kuning, hijau, ungu, biru. Nah, seperti itu kalian sebutkan, kemudian ulangi kegiatan tersebut 3 kali. Ya. Bagaimana bisa? Ya, lanjut. Nah, ini senam otak yang kedua, yaitu meja skutel. Sama seperti tadi, sebutkan warnanya, tidak menyebutkan apa yang tertulis. Lalu lakukan dengan menggunakan jam untuk mengukur waktu, untuk menyebutkan warna tulisan ke 1 sampai ke 25. Nah, angka-angka tersebut bukan untuk disebutkan. Kalian hanya menyebutkan warna untuk menulis angka tersebut. Contoh, misalkan angka 17 itu tulisannya tapi warnanya biru. Angka 9 itu tulisannya tapi warnanya hijau. Maka sebutkan warnanya, bukan menyebutkan angkanya. Siap? Ya, silakan lakukan. Sebanyak 3 kali. Kemudian ukur waktunya, berapa lama kalian menyebutkan. Nah, itu berarti kalian butuh untuk fokus lebih rutin latihannya kalau kalian ternyata ada kesalahan dalam menyebutkan warna. Misalkan kalian tadi warna angka 17 adalah biru, maka kalian sebutkan 17. Nah, itu salah. Berarti kalian harus lebih berkonsentrasi lagi ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melaksanakan senam latihan konsentrasi. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, kalau kalian belum bisa, berarti kalian harus terus latihan. Olahraga tadi beda warna dan meja skutel bermanfaat untuk melatih konsentrasi dan melatih pikiran kita apakah kita bisa fokus atau tidak. Ya, baik anak-anak yang hebat-hebat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, serta keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini semata-mata karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Coba Ibu tanya, apa yang paling nikmat yang tadi pagi kita rasakan? Nah, kita merasakan kenikmatan pagi hari adalah di mana kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara, melihat indahnya dan terangnya alam raya. Ini wajib, patut kita syukuri.
Karena sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita patut mensyukurinya, sebagaimana halnya Allah ciptakan virus corona yang mewabah sedunia. Wujudnya kecil. Apakah kalian pernah melihat virus itu? Tidak bisa tampak oleh mata anak-anak ya, tapi bisa dilihat dengan alat. Nah, corona yang kecil ini ternyata dapat memberikan dampak yang mendunia. Coba, dapatkah kalian memberikan contoh hikmah di balik penciptaan corona? Nah, diantaranya adalah kita harus hidup bersih, kita keluar harus bermasker, kemudian menjaga jarak. Nah, itu diantaranya hidup bersih. Yang tadinya tidak hidup bersih jadi harus selalu hidup bersih karena takut kena corona. Keluar harus bermasker. Hikmahnya apa? Kita bisa terhindar dari debu. Ya, kemudian yang berikutnya jaga jarak. Jaga jarak itu bisa diartikan jaga jarak dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Nah, itu anak-anak ya. Nah, terlebih untuk kegiatan belajar mengajar. Dulu kegiatan belajar mengajar kebanyakannya tatap muka. Nah, mulai bulan Maret tanggal 14 tidak ada lagi tatap muka dalam pembelajaran, tapi dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu daring ya, belajar di rumah seperti yang kita laksanakan pada saat ini, yaitu MPLS. Nah, MPLS tahun ini berbeda dengan MPLS tahun sebelumnya, yaitu melalui daring yang menuntut keahlian penggalian kemampuan IT dari kalian. Nah, itu adalah bagian dari hikmah penciptaan corona yang Allah tampakkan kepada kita semua. Baik anak-anakku yang hebat-hebat, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan visi misi serta wawasan Wiyata Mandala SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang. Tetapi sebelumnya Ibu ingin melakukan perkenalan dulu ya. Baik, Ibu terlahir di Sumedang, kemudian sama orang tua diberi nama sesuai dengan akte kelahiran, yaitu Cucu Waryama. Kemudian sampainya ke SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang ini dan menjabat sebagai kepala sekolah berawal dari karir Ibu di SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang sebagai tenaga pengajar, sebagai guru kimia. Kemudian tempat tinggal Ibu di Mauk ya, di samping SMA Negeri 2. Nah, adapun yang tadi Ibu ingin sampaikan adalah visi misi SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang dan wawasan Wiyata Mandala. Baik anak-anak yang hebat, visi SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang adalah terwujudnya peserta didik yang iman dan takwa, cerdas, terampil, serta berwawasan lingkungan dan kewirausahaan. Nah, indikator ketercapaiannya yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana realisasinya? Realisasinya di SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang ini wajib untuk pemeluk agama Islam adalah sholat. Ketika ada di sekolah waktu duhur maka sholat duhur, waktu asar sholat asar, kemudian ada sholat sunnah yang lain yaitu sholat duha yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian kalian pagi-pagi datang ke sekolah jam 6.30 itu sudah bersiap-siap langsung ada di lapangan untuk literasi Al-Quran, literasi non-digital, yaitu membaca Al-Quran. Kita insya Allah dalam 1 tahun khatam Al-Quran itu setiap hari kecuali hari Jumat dan hari Kamis.
hari Kamis kita membaca Al-Matsurot, sedangkan pada hari Jumat kita pembacaan surat Yasin dan ada olahraga ya. Kemudian kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, memiliki kepribadian dan berakhlak mulia. Nah, latihan atau pembentukan karakter kepribadian dan berakhlak mulia ini bisa terlaksana pada kegiatan intrakurikuler, yakni belajar mengajar dalam kelas atau kegiatan ekstrakurikuler. Unggul dalam bidang akademik dan non-akademik ini juga sama penunjangnya di intra dan ekstrakurikuler. Kemudian tuntas dalam pembelajaran. Harus tuntas dalam pembelajaran karena ketika tidak tuntas maka kemungkinan nanti akan tertinggal kelas. Ada syarat-syarat dalam kenaikan kelas atau kelulusan, yaitu diantaranya tuntas dalam pembelajaran. Terampil dalam pemanfaatan teknologi sebagai sumber belajar. Nah ini karena kalian sekarang banyak belajar dengan menggunakan aplikasi-aplikasi IT, maka kalian harus giat kemudian mencari bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian menciptakan sekolah bebas sampah. SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang ini adalah sekolah adiwiyata. Maka sebagai sekolah adiwiyata adalah memanfaatkan satu, energi, berhemat energi. Kemudian yang kedua, sekolahnya hijau. Yang ketiga adalah bagaimana memanfaatkan sampah. Nah, yang berikutnya adalah mensinergikan kepedulian lingkungan dalam proses pembelajaran dan penilaian. Nah, ini tentunya kaitannya dengan adiwiyata tadi. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan berwirausaha. Nah, kemampuan berwirausaha ini SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang ada muloknya yaitu tata busana. Dari situ dituntut kalian untuk mencipta, berkarya sehingga kalian bisa memiliki jiwa entrepreneur ya, yaitu jiwa kewirausahaan. Yang pada akhirnya dari tata busana ini kalian bisa mempola, mendesain, kemudian sampai menjahit, menciptakan hasil-hasil dari tata busana tadi, seperti misalkan baju atau yang lainnya. Nah, itu salah satunya. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan lain yang ditujukan untuk penumbuhan karakter kewirausahaan. Kemudian yang berikutnya adalah misi. Misi SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang adalah meningkatkan organisasi dan manajemen sekolah dalam menumbuhkan semangat keunggulan kompetitif. Nah, untuk indikatornya ada 8, bisa dilihat di slide. Kemudian moto SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang. Moto SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang adalah SMART. S. Sopan santun. M. Mandiri. A. Aspiratif. R. Responsif. Dan T-nya adalah terampil. Harapan ke depan setelah kalian nanti lulus dari SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang dengan latihan dan pembiasaan dari sopan santun. Ketika kalian masuk dari pintu gerbang ketemu ibu dan bapak guru, selalu melakukan 5S, sopan, santun, salam, senyum, salam, sapa, dan senyum ya. Sopan, santun, salam, sapa, dan senyum, itu 5S ya. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Kemandirian ini bisa tercipta ketika kalian selalu mengikuti apa-apa yang diwajibkan oleh sekolah. Kemudian aspiratif, dituntut juga aspirasi, kalian itu mengeluarkan aspirasi untuk hal-hal yang positif. Bertanggung jawab, ini juga tuntutan dari sekolah terhadap kalian sehingga kalian dapat sukses di akhir proses pembelajaran, dan yang pada akhirnya melalui berbagai ilmu, berbagai kemampuan yang diberikan oleh ibu dan bapak guru, kalian nanti akan terbentuk insan-insan yang terampil.
Kemudian yang berikutnya adalah materi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ini terdiri dari 3 kata, gabungan 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala, sehingga dapat diartikan bahwa wawasan Wiyata Mandala ini adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, untuk mencapai visi, misi, kaitannya dengan wawasan Wiyata Mandala, visi misi SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang ini akan tercapai apabila didukung oleh semua komponen sekolah, yang diantaranya adalah komponen sekolah itu ada warga sekolah, kepala sekolah, guru, sivitas akademika, diantaranya pegawai TU, kemudian pegawai tukang kebun, penjaga keamanan, lalu peran siswa di situ dan peran masyarakat sekitar. Nah, apabila semua komponen ini bekerja sama, bersinergi, maka insya Allah visi dan misi sekolah akan terlaksana. Nah, bagaimana kita melihat tentang wawasan Wiyata Mandala? Nah, tadi wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka sekolah itu adalah memiliki misi pendidikan, yang karenanya sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar, dan sekolah juga adalah sebagai tempat menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Dan yang terakhir adalah sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Nah, bagaimana peran siswa untuk melaksanakan visi dan misi kaitannya dengan materi wawasan Wiyata Mandala? Peserta didik harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Kemudian hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Hormat dan sopan kepada teman, belajar dengan tekun. Ya, terkait dengan belajar dengan tekun, pada saat ini nanti mulai tanggal 19 kalian sudah belajar aktif lagi dengan melalui metode daring. Jadi kalian tetap belajarnya di rumah melalui panduan dari ibu dan bapak guru kalian sesuai mata pelajaran yang diampunya. Selama 1 minggu kalian hanya belajar setiap harinya 4 jam pelajaran dalam waktu 30 menit setiap mata pelajarannya. Jadi ketika kalian pagi-pagi itu benar-benar harus sudah menyiapkan diri, jam 7 itu sudah siap untuk mengikuti pelajaran. Nah, adapun sisa waktunya karena kalian belajar hanya 4 jam dalam 1 hari, berarti dari jam 7 sampai jam 12 karena ada waktu istirahat terlebih dahulu. Sisa waktunya karena kalian itu harus belajar sebetulnya 37,5 jam, maka digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ibu dan bapak guru. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan tugas dari ibu dan bapak guru? Kalian mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Kemudian kalian bisa mengerjakan tugas dengan membentuk kelompok diskusi. Dalam satu kelas kalian bisa memilih anggotanya, nanti meminta bimbingan kepada ibu dan bapak wali kelas untuk membentuk kelompok diskusi online antar teman dalam satu kelas. Nah, sehingga tidak ada halangan, tidak ada kendala
ketika kalian mengerjakan tugas-tugas yang harus diserahkan kepada ibu dan bapak guru. Karena ketika kita tidak mengerjakan tugas tepat waktu, maka tugas itu akan bertumpuk yang pada akhirnya kalian tidak bisa mengerjakan satu pun. Sangat sibuk, dan yang akhirnya adalah pelajaran tersebut tidak tuntas. Sedangkan tadi dari indikator PC adalah pembelajarannya harus tuntas. Kemudian menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik sekolah dimanapun kalian berada. Bagaimana caranya? Berarti menjaga nama baik keluarga, sekolah, kalian gunakan tadi sopan, santun, salam, sapa, dan senyum. Menjaga sopan santun, menjadi siswa-siswi yang berkarakter, berakhlak, berbudi. Nah, itu insya Allah nama baik keluarga, nama baik sekolah akan terjaga. Kemudian yang berikutnya, menjauhi narkoba. Betapa bahayanya narkoba. Maka jangan sekali-kali kalian mencoba untuk mendekati, apalagi sampai mengkonsumsi, karena mulai mencoba kalian akan menjadi pecandu, dan setelah pecandu nanti kalian akan sangat membutuhkan, yang pada akhirnya akan terjerumus kepada narkoba yang sangat membahayakan diri kita serta masa depan kalian. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga serta memelihara fasilitas belajar mengajar. Nah, pada saat ini kalian masih belajar daring, berarti fasilitas yang harus dijaga oleh kalian adalah handphone kalian harus terjaga dari kerusakan ya, karena kalau handphone kalian rusak, maka kalian tidak bisa lagi aktif mengikuti proses pembelajaran selama daring ini, karena wacana dari Bapak Gubernur bahwa pembelajaran daring ini sebelum ada ketentuan yang lebih lanjut direncanakan sampai bulan Desember. Berarti kita harus menjaga benar-benar tentang fasilitas belajar di rumah, dan minta didampingi oleh orang tua, selalu terbuka kepada orang tua sehingga kalian tidak mendapatkan kesulitan. Menjaga keamanan sekolah. Nah, menjaga keamanan sekolah di sini tentunya karena kalian sekarang ada di rumah itu tidak menjadi kewajiban untuk kalian, tetapi karena SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang ini adalah merupakan sekolah yang berusaha melengkapi semua sarananya, yang sampai saat ini kita memiliki 24 ruang belajar, ruang kelas ya, 24 rombel, kemudian 1 perpustakaan, 2 lab IPA, 1 lab komputer, kemudian ada toilet putri, toilet putra, ada dapur, ada ruang TU, ruang guru, kantin, kemudian ada UKS, ada juga ruang OSIS, ada juga ruang seni ya. Nah, itu ruangan-ruangan tersebut yang harus kalian nanti ikut memelihara setelah kalian itu belajarnya tatap muka. Nah, yang terakhir, ketika ada peristiwa-peristiwa yang negatif yang terjadi di sekolah, maka kalian harus dan wajib memberikan laporan kepada pertama mungkin ketua kelas dulu, kemudian bisa ke OSIS, bisa juga ke guru, kepada wakil kepala sekolah, ke BK, kemudian langsung bisa ke kepala sekolah kalau itu semua sulit dilakukan ya. Itu yang terakhir ya, ke kepala sekolah. Nah, tadi ada BP ya atau BK. BK itu adalah merupakan tempat kalian curhat, tempat kalian bertanya bagaimana tentang nanti ke depan karir saya melanjutkan sekolah kemana setelah SMA, kuliahnya di mana. Nah, itu kalian bisa cerita, bisa bertanya, bisa meminta bimbingan di BK ya. Nah, di SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang ini harus kalian ketahui terdiri dari guru PNS dan guru non-PNS serta pegawai TU. Nah, guru yang PNS-nya ada 8. Nah, nanti kalian bisa tanya, bisa lihat nanti ketika kalian ikut
materi-materi selama MPLS ini. Kemudian ada guru non PNS-nya, semuanya mengajar sesuai bidangnya insya Allah. Kemudian mata pelajarannya yang diampu oleh mereka nanti akan dilihat. Kalian nanti aktif lihat di web sekolah ya. Selama kalian belajar daring ini aktif-aktif buka web, karena informasi-informasi pasti akan disampaikan melalui web sekolah ya. Kemudian yang berikutnya, sekolah sebagai kawasan wisata mandala. Nah, sebagai kawasan wisata mandala itu 7K di sini ya. Keamanan, kenyamanan. Nah, jadikan sekolah ini adalah sebagai lingkungan yang aman, yang tenang, sehingga menjadi sekolah tersebut nyaman, yang pada akhirnya kalian senang belajar, atau sekolah sebagai tempat yang menyenangkan, sekolah sebagai tempat yang dirindukan oleh kalian karena sekolah itu menyenangkan. Kemudian kekeluargaannya juga dijaga, antar teman, ada tugas bersama-sama, kekeluargaan itu dibina dalam satu kelas ya. Buat paguyuban orang tua, nanti sampaikan kepada wali kelasnya. Kemudian buat juga kelompok belajar antar kelas ya. Lalu kedisiplinan, kalian disiplin dalam menyiapkan pembelajaran, karena pembelajarannya daring, berarti kalian harus siap ya. Jangan karena merasa ada di rumah lalu kalian tertinggal, tugasnya juga tertinggal, tugasnya lupa dikerjakan. Belajar disiplin dari hal-hal yang kecil, karena kedisiplinan adalah merupakan kunci kesuksesan. Lalu kerindangan, kebersihan, keindahan. Nah, kerindangan, kebersihan, dan keindahan ini merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai warga sekolah untuk menjaganya. Terkait lagi, SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang ini adalah merupakan sekolah yang masuk ke dalam sekolah adiwiyata yang sekarang sedang merintis untuk adiwiyata tingkat nasional. Ya, sehingga kerindangannya diusahakan terus dipelihara sehingga menjadi sekolah yang hijau, nyaman nanti buat kalian belajar, nyaman untuk kalian nanti berolahraga ya. Kemudian kebersihannya. Di SMA Negeri 26 Kabupaten Tangerang tidak ada tempat sampah. Tidak ada sampah. Itu harus menjadi kebiasaan. Kenapa tidak ada tempat sampah? Karena sampah itu masalah buat kita. Maka sampahnya ketika kalian membawa atau menghasilkan sampah, membawa bekal dari rumah, karena nanti kalian harus bawa makan dari rumah, bawa minum dari rumah, tempat makan dan minumnya juga milik sendiri. Tidak ada sampah di sekolah. Kalau kalian membawa sampah berarti harus dibawa pulang ke rumah lagi, atau menjadi tiket untuk bisa pulang ya, tiket sampah. Nah, sehingga dengan sekolah bersih maka akan tampak keindahan dan tertib ya, di mana kalian membuang sampah yang kalian dibawa pulang lagi. Nah, itulah nanti akan tercipta ketertiban. Nah, sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan. Yang pertama, nggak boleh digunakan untuk promo penjualan produk-produk. Misalnya kalian di rumah membuat donat misalnya, maka dipromosikan di sekolah-sekolah sehingga kalian nanti terganggu pelajarannya. Itu bukan tempat itu. Kalau kalian misalkan ada produk yang dibuat di rumah, maka bisa dititipkan di kantin. Kemudian yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat, penyebaran ajaran agama yang lain tertentu yang bertentangan dengan undang-undang, itu juga tidak boleh terjadi. Kalau ada hal tersebut, maka sekolah akan menindaklanjut. Lalu propaganda politik, kalian misalkan ada yang ikut-ikutan politik lalu berkampanye di sekolah, itu dilarang. Syuting film atau sinetron tidak boleh kalau tanpa izin Pemda. Jadi kalian harus berizin dulu, kecuali kalau praktek dalam pelajaran bahasa Indonesia, bikin film pendek misalnya. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Misalnya akibat dari penggunaan medsos yang kurang beretika, akhirnya
timbul perselisihan antar kelas. Berawal dari perselisihan perorangan, akibat dari saling komen di medsos, kemudian perselisihan perorangan menyebabkan perselisihan kelas, ujung-ujungnya nanti akan menimbulkan tawuran antar desa, karena yang berselisih itu misalkan desa Kemiri dengan desa Jambu misalkan. Nah, nanti akan terjadi seperti itu. Maka harus kita jaga, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perselisihan dan sebagainya. Misalkan permainan futsal tuh ya, turnamen futsal itu juga bisa berefek ke situ. Itu harus benar-benar saling menjaga. Nah, bagaimana pelaksanaan Wiyata Mandalanya, mekanismenya? Nah, bisa dengan tahap preventif, yaitu tadi melalui pemeliharaan 7K, menjaga suasana harmonis antar warga sekolah, kemudian membentuk jaringan pengawasan ya, razia. Bisa saja kalian bisa membantu sekolah untuk saling mengawasi diri kalian, antar kalian. Kemudian kalau ada jam kosong, nah itu bisa berkoordinasi ya dengan ibu dan bapak guru piket. Nah, kemudian tahap represif juga bisa dilakukan, yaitu bisa dengan cara seperti tadi, misalkan ada keributan nih, menetralisir atau mendamaikan perselisihan, kemudian menetralisir isu-isu yang berkembang yang negatif, berkoordinasi dengan pihak keamanan yang ada di sekitar sekolah. Dan yang berikutnya juga bisa mengadakan bimbingan dan penyuluhan, dari dalam sekolah itu sendiri atau bisa juga dari pihak luar. Nah, itu barangkali materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dalam kegiatan MPLS ini kalian bisa mengambil makna, bisa mengambil hikmah dan bermanfaat untuk proses belajar mengajar kalian selama masa daring. Yang terpenting bagi kita adalah Ibu pesan untuk kalian semua, tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan, terutama lingkungan rumah ya, ikut membantu pekerjaan-pekerjaan ibunya di rumah, sehingga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.